Di Shanghai, pada tanggal 9 Agustus 1937, salah satu militer Jepang, Letnan Isao Oyama, berusaha masuk secara ilegal ke Bandara Hangqiao di Shanghai, Tiongkok. Namun, ia ditembak mati oleh salah satu korps dari militer Tiongkok. Insiden yang kemudian dikenal dengan insiden Oyama ini meningkatkan tensi antara militer Tiongkok dan Jepang di Shanghai. Bagi Jepang, insiden Oyama adalah penghinaan terhadap Angkatan Darat Jepang. Sementara bagi Tiongkok, insiden ini adalah sebuah dalih lain untuk tindakan agresi Jepang ke Tiongkok. Untuk menyelesaikan masalah ini, akhirnya keduanya pun saling bernegosiasi satu sama lain. Namun, hal itu tidak membuahkan hasil. Oleh sebab itu, alhasil esok harinya atau pada tanggal 10 Agustus 1937, Jepang mendatangkan ratusan ribu militernya dan kemudian mereka mengebom wilayah Shanghai. Desa demi desa, kota demi kota, lambat laun, Shanghai hancur lebur. Bahkan tidak terhitung berapa ribu korban yang tewas setiap jamnya. Sementara itu, militer Tiongkok di bawah komando Chiang Kai-shek terus-menerus melakukan aksi perlawanan hingga titik darah penghabisan. This, the great city of Shanghai on a September day in 1937. This, the fearful beginning of a new kind of war. This, the first mass bombing from the air of a helpless civilian population. Peperangan ini adalah salah satu dari sekian banyak perang panjang yang paling sengit antara Jepang dan Tiongkok. Lantas, mengapa militer Jepang menyerang Tiongkok? Bagaimana tindakan Tiongkok untuk mempertahankan wilayahnya yang sebelumnya dalam keadaan terpecah belah? Dan bagaimana respon dunia internasional? Video ini adalah episode keempat mengenai sejarah singkat Jepang. Selain krisis politik, di awal masa Kekaisaran Hirohito atau pasca terjadinya Perang Dunia Pertama, Jepang juga dilanda krisis ekonomi dan industri. Oleh karenanya, untuk membangun kembali semua itu, Jepang harus tampil sebagai negara ekspansionis, atau dengan kata lain, menginvasi dan merebut sumber daya alam negara lain yang dinilai kaya akan bahan mentah. Target Jepang kali ini adalah Tiongkok, karena pada saat itu Tiongkok masih sibuk dengan penyatuan wilayahnya serta sibuk akan perang saudara. Dan untuk masuk ke Tiongkok, Jepang harus menguasai Manchuria atau Tiongkok Utara. Untuk merebut Manchuria, beberapa perwira kuantung Jepang secara diam-diam merencanakan sebuah strategi.
Strategi itu adalah menciptakan sebuah insiden serta menyalahkan Tiongkok. Akhirnya, pada tanggal 17 September 1931, militer Jepang pimpinan Letnan Sumori Kawamoto meledakkan jalur kereta api di dekat Mukden. Insiden ini dikenal dengan Insiden Mukden. Japan's answer to the economic blizzard of the Depression was war. First, an invasion of Manchuria, and then China. Japan had few natural resources and a rapidly increasing population. She determined to take the raw materials and living space that she wanted by force. Dalam insiden ini, Jepang menuduh Tiongkok yang melakukannya. Tujuannya agar Jepang mempunyai alasan untuk masuk ke Manchuria. Alhasil, keesokan harinya atau pada tanggal 18 September 1931, Jepang mengerahkan ribuan militer Kwantung untuk menduduki Manchuria. Hanya saja, serbuan Jepang ini tidak mendapatkan perlawanan yang berarti dari Tiongkok. Bahkan, para pemimpin Tiongkok memerintahkan militernya untuk mundur karena mereka menyadari kekuatan militer Tiongkok tidak akan bisa melawan kemajuan tentara Jepang. Meski begitu, sebanyak 500 tentara Tiongkok tewas, dan militer Jepang hanya kehilangan 2 pasukannya. Dan pada bulan Maret 1932, Jepang mendirikan pemerintahan boneka yang dinamakan Manchukuo. Dari sinilah Jepang memperoleh dan mengeruk sumber daya alam serta menerima upeti dari rakyat setempat. Namun, Liga Bangsa-Bangsa tidak mengakui pemerintahan Manchukuo karena Manchukuo adalah produk agresi Jepang di Tiongkok. Bahkan, Liga Bangsa-Bangsa juga mengecam aksi invasi Jepang karena Jepang sama sekali tidak berhak menginvasi negara lain tanpa persetujuan Barat. Sebaliknya, Jepang juga menyalahkan negara-negara Barat yang dinilai juga seenaknya menginvasi negara lain. Tekanan dan kecaman Barat terhadap Jepang terus-menerus berlanjut, hingga akhirnya pada bulan Maret 1933 Jepang mengundurkan diri dari Liga Bangsa-Bangsa. Bahkan semakin lama pergerakan militer Jepang dinilai semakin agresif. Japan has been expanding its interests in China and Manchuria for years. The South Manchuria Railway, vital to Japan's interests, is used to transport the parcels to Mukden, the headquarters of Japan's presence in Manchuria. Terlepas dari semua itu, hal yang masih diperdebatkan dalam insiden Mukden adalah apakah insiden Mukden murni perintah Kaisar Hirohito atau inisiatif militer Kwantung? Satu sisi mengatakan bahwa Kaisar Hirohito mengetahui dan secara tidak langsung menyetujui atas serangan Jepang di Manchuria. Karena pada masa itu, Jepang juga disibukkan akan berbagai pemberontakan dan kudeta oleh militer. Namun, di sisi lain, insiden Mukden ini dilakukan oleh perwira militer junior Jepang tanpa sepengetahuan Kaisar Hirohito. Bahkan, komandan senior secara diam-diam telah mengizinkan operasi dan kemudian mendukung hasilnya setelah kejadian. We must take control ourselves. If we wait for Tokyo, nothing will happen. It is our duty to act decisively in the interests of our homeland. Dua jawaban ini seakan-akan mengungkapkan, satu sisi, Kaisar Hirohito berkuasa penuh atas otoritas Jepang, dan di sisi lain, ia hanyalah boneka dari kelompok militer tertentu. Kebengisan militer Jepang yang semakin lama mengambil satu persatu wilayah Tiongkok membuat para aktivis anti-Jepang kerap melawan agresi militer Jepang, baik dengan aksi demonstrasi hingga kekerasan dalam skala kecil. Ironisnya, di Shanghai pada tanggal 28 Januari 1932, sebanyak 7.000 militer Jepang membalasnya dengan menyerang beberapa distrik di Shanghai.
Alhasil, pertempuran sengit antara militer Jepang dengan militer Tiongkok di Shanghai terjadi selama 3 bulan. Hingga akhirnya, pada bulan Maret 1932, militer Kwantung berhasil memiliki kendali atas wilayah Shanghai, meski tidak sepenuhnya. Under Admiral Nomura, Japanese forces attacked 15 miles from Shanghai. The same Nomura, who later as Japanese ambassador, talked peace in Washington, while his colleagues in Tokyo prepared for war. Melihat kondisi ini, pada tanggal 6 Maret 1932, Liga Bangsa-Bangsa meminta Jepang untuk melakukan gencatan senjata. Namun, Jepang menolak. Alhasil, pada tanggal 14 Maret, Liga Bangsa-Bangsa bernegosiasi dengan Jepang. Sebagai akibatnya, wilayah Shanghai menjadi zona demilitarisasi dan melarang Tiongkok untuk menempatkan pasukan garnisun di Shanghai. Japan marched out of Shanghai at the insistence of the League. She signed a truce with China on May 4, 1932. 4 months later, Japan moved further into Mongolia, sent her colonizers to follow the army into the conquered territory, and the puppet state of Manchukuo was in full flower. Meski sudah berhasil mengambil kendali Shanghai, Jepang terus-menerus menggerogoti Tiongkok. Pada tanggal 1 Januari 1933 misalnya, Jepang melancarkan Operasi Neka yang bertujuan untuk memperluas kendali Jepang ke Tiongkok. Selama 5 bulan, mulai Januari hingga Mei 1933, militer Jepang berhasil merebut satu persatu wilayah Tiongkok, mulai dari Rehe, Chaoyang, Baipiao, Chengde, dan Kaoli. Hingga akhirnya, pada tanggal 12 Mei 1933, militer Jepang berhasil menguasai seluruh tembok besar Tiongkok. Keberhasilan Jepang ini lagi-lagi tidak membuat Jepang berhenti. Semakin lama, militer Jepang semakin agresif. Bahkan, negeri matahari terbit itu berencana akan mengulangi insiden serupa seperti insiden sebelumnya untuk menguasai Tiongkok sepenuhnya. Sementara itu, Tiongkok yang telah lama terpecah belah pada akhirnya bersatu untuk melawan agresi Jepang. Setelah memperalat Partai Komunis untuk melawan musuh yang sama, pada tahun 1927, Partai Kuomintang pimpinan Chiang Kai-shek membasmi sebagian besar anggota hingga simpatisan Partai Komunis Tiongkok. Mereka ditangkap, disiksa, dan kemudian dieksekusi. Akibatnya, sisa-sisa anggota Partai Komunis banyak yang melarikan diri. Ironisnya, seiring dengan pembasmian komunis ini, Chiang Kai-shek begitu mengabaikan agresi Jepang di Manchuria. Baginya, hal yang terpenting adalah membasmi komunis terlebih dulu daripada melawan agresi Jepang. Namun, bagi para perwiranya, Chiang Kai-shek telah menargetkan kepada musuh yang salah. Alhasil, pada tahun 1936, Chiang Kai-shek diculik oleh beberapa perwiranya sendiri untuk diadili. Melihat kondisi ini, kubu Partai Komunis Zhou Enlai dan Mao Zedong mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Chiang Kai-shek dengan syarat ia harus bekerja sama dengan Partai Komunis untuk melawan agresi Jepang. Bagi Mao Zedong, hal yang lebih penting daripada balas dendam kali ini adalah melawan agresi Jepang. Berhentilah membunuh sesama Tiongkok dan mulailah mengusir Jepang. Alhasil, dengan berat hati, Chiang Kai-shek menerima kerjasama dan kemudian membentuk United Front antara Partai Kuomintang dan Partai Komunis. And by 1937, the unification of China was making such progress the Japs got worried. The one weapon they could not permit China was unity. Kini, mereka telah bersatu dan tidak akan pernah membiarkan sejengkal tanahnya direbut oleh Jepang, terutama
dalam pertempuran-pertempuran selanjutnya. Pada tanggal 7 Juli 1937, militer Jepang melaksanakan latihan militer di Beijing dekat jembatan Marco Polo. Hal ini sengaja dilakukan untuk memantik kemarahan pasukan garnisun Tiongkok. Pada akhirnya, para pasukan garnisun melepaskan tembakan. Dan militer Jepang juga membalasnya dengan tembakan. Saling tembak-menembak inilah yang kemudian berakibat fatal pada pertempuran selanjutnya yang lebih besar. First thing the Japs did was to prepare their usual fake alibi. This time it wasn't a damaged railway track as it had been in Manchuria in 1931. A Jap soldier had disappeared. Obviously he'd been kidnapped by the insolent Chinese. So, on the night of July 7, 1937, at the Marco Polo Bridge near Peking, the Jap war machine struck. Insiden ini dikenal dengan insiden jembatan Marco Polo yang dinilai didesain oleh Jepang agar bisa melewati jembatan Marco Polo menuju Nanking. Dan insiden ini pula yang mengakibatkan terjadinya perang besar antara Tiongkok dan Jepang. Esok harinya atau pada tanggal 8 Juli, Jepang mendatangkan tank dan pesawat tempurnya. Sementara Tiongkok hanya menggunakan meriam. Alhasil, pertempuran keduanya pun berlangsung sengit, hingga kemudian pada akhir Juli 1937, militer Jepang berhasil mengepung wilayah Beijing serta Tianjin. This is the first mass bombing from the air of a helpless civilian population. Tidak seperti insiden Mukden sebelumnya, yang mana Jepang dengan mudah mengeruk hasil kekayaan wilayah setempat. Namun, dalam pertempuran kali ini, Jepang harus menghadapi berbagai perlawanan Tiongkok. Pasalnya, dua partai besar, Kuomintang dan Komunis, kian bersatu menghadapi agresi Jepang. Bahkan, rakyat sipil juga turut serta dalam menghadapi agresi Jepang. Untuk menekan perlawanan Tiongkok, pada awal bulan Agustus 1937, militer Jepang mengerahkan pasukan daratnya ke Shanghai. Sebaliknya, Chiang Kai-shek juga mengerahkan hampir seluruh pasukannya ke Shanghai untuk melawan Jepang dalam perang total. Tujuannya yakni mengulur waktu untuk memindahkan industri-industri vitalnya ke pedalaman serta untuk mengambil simpati kekuatan Barat. Alhasil, perang besar antara Tiongkok dan Jepang di Shanghai pun dimulai. Shanghai, 1937. The blow falls. Japan strikes. When Chiang Kai-shek is forced into war with Japan, when China must fight for her life, the communists are given representation in a coalition government. Dalam catatan sejarah, perang yang berlangsung di Shanghai ini terjadi dalam 3 fase. Fase pertama terjadi pada tanggal 12 hingga 22 Agustus 1937. Setelah terjadi insiden Oyama, militer Jepang dan Tiongkok saling adu tembak. Lambat laun, Jepang pun mengebom beberapa kota di Shanghai. Sebaliknya, militer Tiongkok di bawah komando Chiang Kai-shek menyerang beberapa markas Jepang di dekat Zabai dan memblokade beberapa jalur vital militer Jepang. Merespon tindakan Tiongkok, militer Jepang akhirnya meluncurkan serangan udara dan berhasil menembak jatuh 91 pesawat tempur Tiongkok. Sebaliknya, Tiongkok juga melakukan serangan udara dan berhasil menembak jatuh 85 pesawat Jepang serta berhasil menenggelamkan 51 kapal perang milik Jepang. Pada akhirnya, pada tanggal 22 Agustus, Jepang berhasil memukul mundur pasukan Tiongkok yang sudah kehabisan tenaga. Meski begitu, perlawanan Tiongkok masih terus berlanjut. At the same time, the invaders succeeded in making a surprise landing some 20 miles to the south of Shanghai, put 2 divisions ashore,
and pushed rapidly north to outflank the city. Fase kedua terjadi pada tanggal 23 Agustus hingga 26 Oktober 1937, di mana saat militer Tiongkok mundur, Jepang menambah dan menempatkan pasukannya di sepanjang 40 km dari Shanghai hingga kota Liuhe. Merespon hal ini, Chiang Kai-shek memerintahkan militernya untuk kembali bergerak dan melawan Jepang. Serangan demi serangan, baik serangan amfibi hingga serangan artileri terus-menerus dilancarkan. Desa demi desa, kota demi kota, militer Tiongkok dengan sekuat tenaga hanya bisa menahan serangan militer Jepang. Pasalnya, senjata berat Jepang jauh lebih canggih daripada milik Tiongkok. Berbekal 700 pucuk artileri serta 150 pesawat pengebom, Jepang mampu meratakan kota-kota di Shanghai. Bahkan, karena begitu sengitnya laju pertempuran, rata-rata korban jiwa di pihak Tiongkok mencapai ribuan per jamnya. Dan beberapa divisi kehilangan kapasitasnya hanya dalam beberapa hari. Hingga kemudian, pada tanggal 25 Oktober 1937, militer Jepang berhasil menguasai kota Dachang. Sejak itulah, pasukan Tiongkok tidak memiliki pilihan lain selain mundur dari pusat kota Shanghai yang telah mereka pertahankan hampir selama 3 bulan. Shanghai has fallen to Japan. Before the final terrific onslaught of Japan's mechanized army, China is forced to withdraw beyond the Soochow Creek, and Japan's army commander controls all the native sections of the world's 6th largest city. Fase ketiga. Fase ini adalah fase terakhir Tiongkok mempertahankan wilayahnya dari agresi Jepang. Pada tanggal 26 Oktober 1937 malam hari, Chiang Kai-shek memerintahkan semua pasukannya untuk mundur dari Shanghai, kecuali Divisi 88 yang masih harus mempertahankan wilayah Zabai. Seiring dengan mundurnya pasukan Tiongkok, setibanya di Suzhou, pasukan Tiongkok yang sudah kelelahan harus menghadapi kembali gempuran pasukan Jepang. Dan Tiongkok kembali mengalami kekalahan. Akhirnya, pada tanggal 30 Oktober, pasukan Jepang berhasil menguasai Suzhou, hingga kemudian pada tanggal 11 November, Jepang bergerak menuju Nanking. But again, Japanese power was too great, and after a battle lasting but a few days, the city fell to the invaders. Meski Tiongkok gagal mempertahankan Shanghai, setidaknya Chiang Kai-shek bisa meyakinkan dunia internasional bahwa Tiongkok tidak akan pernah memberikan sejengkal tanahnya kepada penjajah. Tidak seperti dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya, yang mana Tiongkok tidak memberikan perlawanan terhadap Jepang. Sebaliknya, meski Jepang berhasil memukul mundur Tiongkok, setidaknya perang kali ini Jepang kehilangan sebagian besar pasukannya serta mengalami kerugian yang sangat besar. Pasalnya, Jepang memperkirakan akan menang dalam 3 hari saja. Namun, faktanya Jepang harus menghadapi perlawanan sengit Tiongkok hingga 3 bulan lamanya. Here on the cliffs high above the Yangtze River, the Chinese had re-established their government. They knew, however, that the people of the city would not be safe from Jap air raids. The memories of Shanghai were fresh in their minds. Sebenarnya, pada tanggal 12 September 1937, Chiang Kai-shek secara resmi membawa kasus invasi Jepang ke Liga Bangsa-Bangsa. Ia meyakinkan dunia bahwa konflik antara Tiongkok dan Jepang yang terjadi adalah perang berskala besar, bukan kumpulan insiden yang tidak berkaitan seperti yang telah terjadi sebelumnya. Baginya, meskipun perang Shanghai membuat mereka berada di ambang kehancuran, Chiang Kai-shek berharap akan adanya intervensi Barat
terhadap perang Tiongkok-Jepang dengan harapan komunitas internasional dapat mengambil langkah-langkah yang bisa membantu Tiongkok dan memberikan sanksi kepada Jepang. Namun, negara-negara Barat hanya menaruh perhatian kecil terhadap keadaan Tiongkok karena mereka melihat sedikit harapan bahwa intervensi mereka dapat menolong Tiongkok dalam jangka panjang. Meski begitu, Liga Bangsa-Bangsa sedikit demi sedikit memberi embargo dan kecaman terhadap Jepang. Namun, lagi-lagi Jepang tidak menghiraukan dan bahkan semakin agresif menginvasi Tiongkok. Begitu juga menginvasi negara-negara Asia yang menjadi koloni negara Barat. Saat itulah Jepang tidak hanya menghadapi Tiongkok, tetapi ia harus menghadapi negara-negara Barat blok sekutu, terutama Amerika, Inggris, dan Belanda. Hal yang akan menjadi bencana besar bagi Jepang dalam Perang Dunia Kedua.